Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Bawalah segenap ketakutan, rasa tidak aman, dan keraguan Anda kepadanya malam ini. Letakkanlah semuanya di bawah kakinya. Lepaskan beban hati Anda ketika masuk ke hadiratnya. Ia mampu mengangkat beban semua kekhawatiran Anda. Karena itu, percayakanlah segalanya kepadanya. Bapa di surga, aku datang kepadamu dengan banyak beban berat. Angkatlah ketakutanku dan penuhilah aku dengan iman. Angkatlah kekhawatiranku dan lingkupilah aku dengan kasih-Mu. Angkatlah rasa bersalah dan malu yang ada dalam diriku. Kristus telah membayar penuh agar aku bebas dari semua itu. Biarlah aku menemukan kedamaian yang Engkau janjikan. Yesaya 50 ayat 6-9 berkata, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Berabad-abad sebelum kelahiran Kristus, penderitaannya telah tertulis dengan mengerikan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Dipukuli, diejek, diludahi, dijambak. Namun juga disuarakan suatu keyakinan yang kuat. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Yesus Kristus dipukuli. Ia dipermalukan di depan umum. Ia dihukum mati dan disalibkan di antara dua orang penjahat. Mana pembelaan dan pembenaran yang telah ia nantikan? Ada sebuah kebenaran mendalam yang perlu direnungkan dalam perikop ini. Pembelaan Allah tak selalu mencegah penderitaan di dunia ini. Yesus beberapa kali dinyatakan tak bersalah dalam pengadilannya. Tak satu pun tuduhan melawan dia berhasil. Dan ia secara legal diputus bebas. Allah juga membenarkan Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Suatu pernyataan terbesar akan statusnya yang tidak bersalah. Namun, tetap saja ia menderita. Tetap saja ia menjalani semua pengalaman pedih itu
Akan ada orang yang takkan menerima kebenaran tentang Yesus. Namun di hadapan Allah Bapa, Yesus benar-benar bersih. Apakah Anda menderita oleh karena fitnah? Apakah Anda disalahpahami? Allah adalah pembela Anda. Serahkanlah reputasi Anda ke tangannya. Percayakanlah kepada Tuhan penderitaan Anda seperti yang Kristus lakukan. Hanya Dialah yang mengerti hati Anda. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Allah yang Maha Pemurah, Engkaulah hakim atas seluruh bumi. Hanya pendapat-Mu lah yang benar-benar penting. Namun, sering aku takut akan apa yang dipikirkan orang tentang diriku, apa perkataan mereka, dan bagaimana mereka akan memperlakukan diriku. Namun aku mau percaya kepadamu. Kepadamu kupercayakan penderitaanku, reputasiku, dan rasa bersalahku. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengenal hatiku, mengampuniku, dan mengasihiku. Roma 8 ayat 33-34 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, ketika aku menghadapi penderitaan di tangan orang lain, tolonglah aku untuk benar-benar percaya kepadamu. Engkaulah pembelaku. Aku tidak akan dipermalukan. Engkau, Tuhan yang berkuasa, akan menolongku. Dalam nama Yesus aku berdoa.